Tema malam hari ini adalah bebas dari belenggu nafsu. Jadi mungkin ini penting ya untuk teman-teman kita semua, apalagi yang muda-muda. Karena era hari ini kan godaan di sekeliling kita banyak. Yang kadang-kadang tabrakan dengan ideal yang ada di kepala kita. Maunya kita A tapi yang terjadi Z. Maunya kita jadi orang baik tapi ya kadang-kadang dosa, kadang-kadang maksiat dan lain sebagainya. Terus kita gelisah, terus kita menyesal, terus kita menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Hidupnya diliputi oleh nafsu saja, yang dipikir perut ke bawah saja. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih di tema kebebasan. Cuma ini dari dunia akhlak tasawuf. Jadi malam hari ini kita ngaji beneran ya. Nanti materinya dari beberapa kitab. Baik, tema malam hari ini adalah bebas dari belenggu nafsu. Jadi mungkin ini penting ya untuk teman-teman kita semua, apalagi yang muda-muda. Karena era hari ini kan godaan di sekeliling kita banyak. Yang kadang-kadang tabrakan dengan ideal yang ada di kepala kita. Maunya kita A tapi yang terjadi Z. Maunya kita jadi orang baik tapi ya kadang-kadang dosa, kadang-kadang maksiat dan lain sebagainya. Terus kita gelisah, terus kita menyesal, terus kita menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi setelah menyesal ya besok diulangi lagi. Terus kita menyesal lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Kadang ya sampai nangis-nangis, tapi terus besok ya diulang lagi. Itu namanya kita sedang terbelenggu. Jadi kita pingin bebas, tapi kok enggak bisa ya. Sama kayak waktu dulu kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kan kita ya pingin bebas. Tapi kok enggak bisa ya. Kita tahu itu jelek, kita tahu itu harus dilawan, tapi kok enggak kuat ya, kok enggak bisa ya. Itu namanya kondisi terbelenggu. Nah, malam hari ini kita belajar tentang kondisi diri kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita akan belajar dari beliau Syekh Ibnul Jauzi. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, kita awali dari self-awareness dulu. Kita sadari dulu diri kita untuk tahu posisinya nafsu itu di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana para
ulama, para sufi, Ibnul Jauzi juga meyakini bahwa manusia itu hakikatnya ya ruhaninya. Jadi sederhana kita sering bilang manusia itu jasmani, rohani. Nah, yang inti dari manusia itu ruhaninya. Jadi kita itu hakikatnya makhluk ruhani yang diberi casing jasad seperti ini. Berarti esensi kita itu ada di balik yang fisik ini. Dan bentuknya apa? Esensi di balik fisik yang rohani tadi namanya kita menyebut jiwa atau nafas. Jadi ini nanti dibedakan ya, nafas yang jiwa dengan nafas yang syahwaniyah atau syahwah, atau kita menambahi kalau di Indonesia dikasih kata-kata hawa. Hawa nafsu, syahwat. Jadi karena kalau di Indonesia syahwat itu ya bahasa Indonesia ini nafsu. Tapi di sini nafas artinya jiwa. Jadi esensi kita itu ada di nafas, ada di jiwa. Fisik ini hanya casing. Kalau kata Imam Ghazali, fisik ini kholak, ciptaan yang sifatnya ijbari. Jadi casing itu pokoknya diberi paketan jadi. Beda dengan nafas jiwa. Kalau jiwa itu isinya banyak paket potensi. Bisa ini, bisa itu. Mau jahat bisa, mau baik bisa, itu ada di jiwa. Tapi kalau fisik ini paket, sudah paket jadi. Kita tidak bisa nawar. Oleh Allah diberi semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, kholak itu sifatnya ijbari. Ijbari itu dalam tanda petik ya paksaan. Jadi sudah kita dikasih itu, sudah. Kulit kita seperti ini, profil wajah kita begini, rambut kita begini, itu ijbari. Karena dia kita tidak bisa nawar, maka jeleknya atau buruknya kholak, buruknya jasad itu bukan aib. Jadi body shaming itu kenapa negatif? Karena dia mencela sesuatu yang orang tidak bisa nawar. Saya jelek itu kan ya paketan. Loh, kamu mencela saya, mencela yang bikin saya, jangan-jangan. Jadi itu bukan aib, maka kalian jangan malu. Kalau fisikmu merasa kok tidak secakep bintang-bintang film, ya tidak secakep yang di drakor-drakor, ya tidak apa-apa. Wong itu paket ijbari. Malulah, anggaplah itu aib kalau aspek nafasmu, jiwamu yang negatif, karena itu pilihanmu. Jadi jangan alasan, Pak, saya jahat itu jangan-jangan memang sudah paketan dari Allah. Tidak begitu. Allah memberi kita paket lengkap. Kamu baik bisa, jahat bisa. Kamu jujur bisa, bohong bisa. Kamu milih bohong, ya rasakan efeknya. Kamu dicela orang, kamu dibenci masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi mari kita pahami dua. Maka ikhtiar kita yang paling banyak, ayo membereskan sisi dalam diri kita, jiwa kita. Meskipun jangan-jangan kita lebih sibuk dengan sisi luar, casingnya. Ya tidak apa-apa casing kita rawat baik-baik, karena casing ini yang mewadahi jiwa kita. Ya kalau casingnya remuk, casingnya sakit-sakitan, ya jiwanya tidak bisa, potensi-potensi tadi tidak bisa diaktualkan. Kalian sakit parah, ya tidak bisa kalau mau, Pak saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya tidak kuat karena dia casingnya. Baik, menurut Syekh Ibnu Jauzi, jiwa kita itu unsurnya 3. Yang pertama akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah,
Ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Tapi ada juga yang akalnya menuju kebodohan, menuju kegelapan, menuju ketidaktahuan. Kalau ini negatif. Kemudian keinginan, ambisi, silahkan saja. Wong manusia kalau tidak punya ambisi, ya dunia ini hambar. Kalian kan sering menyalahkan keinginan, menyalahkan cita-cita. Saya tidak usah punya banyak cita-cita. Keinginan sumber penderitaan. Kan kamu sering begitu. Loh, tapi kalau orang tidak punya keinginan, ya dunia ini mandek. Kalian berangkat ke sini itu kan dasarnya juga keinginan kan. Kalian kuliah ya karena keinginan. Kalian kawin ya karena keinginan. Kalian bercita-cita kemarin demo ya karena keinginan. Kalau tidak punya keinginan sama sekali, mati dunia ini. Jadi ini yang namanya nafas amarah, atau istilah beliau juz'un ghadabiyun. Nah, keutamaannya yang amarah ini, nama istilah beliau adalah syaja'ah, berani. Beranilah bercita-cita. Ada orang yang tidak berani, namanya pengecut. Tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita. Meskipun jangan berlebihan. Berlebihan namanya nekat. Jadi berani itu sudah tengah-tengah, sudah pas. Berani itu kan berarti orang penuh perhitungan. Siap, saya merasa bisa, ayolah, itu berani namanya. Tapi kalau tidak ngukur kekuatan diri, nekat saja, itu namanya bukan berani, tapi bablas, nekat. Ada orang yang ingin saja tidak berani, padahal mungkin mampu, itu namanya pengecut. Loh, ini kan harus dikendalikan. Kalian harus ngukur kekuatanmu, kemudian niat, ayolah. Ada banyak hal yang sebenarnya kalian bisa lakukan, tapi sampai hari ini belum jalan. Kenapa? Syaja'ahnya kurang. Terlalu banyak pertimbangan, ketakutan ini, ketakutan itu. Saya pingin sih Pak, apalah, sholat tahajud yang tekun gitu. Tapi nanti kalau jam tidur saya berkurang, jangan-jangan nanti saya sakit ini, sakit itu. Syaja'ahnya kurang berarti. Saya pingin sih Pak tekun, rajin kayak teman-teman itu. Tapi kan tidak mesti sukses kan, tekun itu kadang-kadang juga hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi kamu mikir aneh-aneh, akhirnya tidak jalan. Padahal sebenarnya kamu bisa. Itu berarti syaja'ahnya kurang. Boleh kamu cek nanti ya, ada berapa banyak rencanamu yang sampai hari ini tidak jalan. Padahal kalian sudah merencana sejak dulu semester 1. Mungkin dulu sebelum kamu kuliah misalnya, di awal-awal kayak sekarang banyak mahasiswa baru itu, di pikirannya idealisme banyak sekali. Besok ya kalau bisa saya, rajin ke perpus lah, di Sambi, kalau Senin Kemis puasa lah di Sambi, nanti kalau sering-sering bikin tulisan, kalau kos-kosannya di dekat masjid, nanti tiap hari ke masjid, terus bisa itikaf, bayanganmu kan ngono. Begitu dilakukan, tidak ada yang jalan sama sekali. Itu kalau bahasa ini namanya kurang syaja'ahnya. Kamu tidak berani memulai untuk hal-hal baik yang sebenarnya sudah kamu niatkan. Maka ini harus hidup. Nafas bagian kedua ini, meskipun jangan berlebihan, meskipun jangan tidak dikontrol. Yang ketiga ada nafas syahwaniyah. Kalau ini berhubungan dengan makan, minum, kawin, dan yang sejenis itu, syahwat.
mencari nikmat, mencari enak. Nah, itu syahwat namanya. Loh, ini harus dituruti, harus dipenuhi, meskipun sama seperti tadi. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Pasnya nafsu syahwaniyah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri, itu iffah. Penuhi secukupnya, kalian akan terhormat. Kalau tidak kalian penuhi, hidupmu sengsara. Kalau terlalu kamu umbar, ya kamu lepas kendali, ya hidupmu kacau, tidak teratur. Penuhi saja secukupnya. Makan, bahkan rumusnya Rasulullah kan ya sebelum kekenyangan kamu berhenti. Kalau lapar baru makan. Terlalu banyak makan, terlalu serakah, mentang-mentang makan bersama terus kamu los pokoknya. Mumpung prasmanan Pak, muter sampai 4 kali misalnya. Loh, itu kan orang lihat kamu kehilangan iffah, kehilangan kehormatan. Kamu diketawain orang, kamu dipandang rendah orang. Terlalu ngumbar apalah nafsu kawin, nafsu itu kan juga orang melihatnya kehilangan kehormatanmu. Alah, tiap hari kok mikir seks terus, guyonane itu terus, kan orang terus melihatmu jadi negatif. Itu yang disebut iffah. Penuhi saja secukupnya, jadi bekal kekuatanmu untuk menempuh hidup yang lebih baik. Jangan tidak dipenuhi, akan mengganggu. Ini sebenarnya agak dekat dengan teorinya Karl Marx sampai level tertentu ya. Karena manusia itu ya di aspek materi, ekonomi itu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ini belum terpenuhi, kamu tidak tenang untuk melakukan yang lebih tinggi dari itu. Kalau perutmu lapar, diajak belajar, diajak diskusi, ya puyeng, yang terbayang angkringan sama kafe. Tapi kalau sudah kenyang, sudah nyaman, kamu bisa belajar lebih anteng. Itulah syahwaniyah. Jadi ini 3 komponen jiwa kita. Komponen tadi, 3 tadi punya 3 daya. Kalau ini kekuatannya. Kalau yang awal tadi, yang akal tadi, namanya daya, namanya fuad. Fuad itu ya orang sering menyebut hati nurani paling dalam, tapi sebenarnya ini hubungannya dengan kepala. Daya rasional. Jadi daya jiwa yang mampu menerima informasi kemudian mengolahnya dengan akal. Daya berpikir. Kemudian soder. Soder itu dada. Ini simbolnya dada, maksudnya hati berhubungan dengan rasa. Kemudian hawa. Hawa itu daya yang tadi ya, yang ketiga syahwaniyah tadi, berhubungan dengan perut dan kemaluan. Jadi ini simbol dari kesenangan. Makan, minum, hasrat seksual. Jadi akal punya fuad, kemudian yang amarah tadi ada soder, dan yang syahwaniyah ada hawa. Kepala, dada, perut ke bawah. Ini dulu pernah kita bahas detail ya ketika Imam Ghazali di Kimya'us Sa'adah. Yang bawah dipenuhi terus naik. Ini berhubungan dengan emosi. Emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Jadi, inilah diri kita, daya jiwa kita. Sayangnya dari 3 bagian ini yang paling merepotkan kita biasanya yang bawah, hawa nafsu. Gimana sih cara mengendalikannya? Nah, malam hari ini kita membahas itu. Yuk, kita lanjutkan ya, bahas intinya. Apa sih hawa nafsu itu?
hawa itu apa sih? Beliau mendefinisikan nafsu itu begini loh. Ini dari Dhammul Hawa tadi ya. Ketahuilah bahwa nafsu merupakan kecondongan watak kepada sesuatu yang disenangi. Kecondongan ini diciptakan manusia demi kepentingan hidupnya. Jadi ini kecondongan jiwa kita. Kenapa kok kita condong ke sini atau condong ke situ? Biasanya untuk kepentingan hidup kita. Kenapa kita senang makan? Kenapa kita senang minum? Kenapa kita senang seks misalnya? Itu ada dorongan dari jiwa kita untuk menuju ke sana. Demi apa? Kelestarian hidup kita. Jadi, Pak, kok Allah ngasih itu ya Pak? Ya kalau kita tidak dikasih itu, kita nanti kalau dikasih isinya yang utama-utama terus tidak ada tentang makan, tidak ada tentang minum, tidak ada tentang seks, hidup kita selesai. Ini penting untuk mempertahankan hidup dan menemukan kebahagiaan hidup. Jadi jika manusia tidak punya kecondongan untuk makan, dia tidak akan makan. Kalau tidak makan ya habis. Kita akan innalillahi. Jadi ya meskipun tidak harus kemudian. Saya pernah kajian tentang agama dan sains, itu kan ada satu buku yang hubungannya tentang Islam dan sains. Saya lupa itu buku dari mana itu. Buku ini cerita bahwa di negara tertentu ada buku sains yang isinya itu unik. Karena semuanya dibuat tergantung. Jadi misalnya begini. Makhluk hidup itu kalau tidak makan seminggu dia akan mati. Terus ditambahi kata-kata insya Allah. Itu menarik ya. Iya, semuanya ya tergantung Allah. Tapi kan harus kita pedomani bahwa kita perlu makan. Pak Ashabul Kahfi itu Pak 300 tahun Pak di gua masih hidup seger. Iyalah, itu kan mukjizat, kejadian luar biasa. Tidak bisa dijadikan pedoman untuk hidup kita yang biasa. Jadi ya tidak harus kemudian semuanya diberi insya Allah. Jadi ya meskipun semuanya kuasanya Allah, tapi kan ada sunnatullah yang harus kita pedomani dalam hidup. Makan, minum, termasuk menikah. Jadi itulah hakikatnya nafsu. Jadi jiwa kita condong ke situ untuk mempertahankan hidup kita. Termasuk tadi ada amarah. Amarah itu berguna untuk menolak hal-hal yang mungkin menyakiti kita. Maka kata beliau, tidak seharusnya kita mencela nafsu secara mutlak. Jadi yang dicela apa? Nafsu yang berlebihan, melampaui batas. Jadi melampaui batas kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi sekedar maslahat dan menolak mudorot ini saja yang kita cari, jangan berlebihan. Makan itu yo untuk bekal kita mencapai ideal yang lebih tinggi. Minum juga begitu, menikah juga begitu. Jangan finalnya hidup saya yo makan Pak misalnya ya. Eman-eman kita. Tujuan hidup kan tidak itu. Nah, yang dicela yang berlebih-lebihan seperti tadi. Baik, nah meskipun banyak orang dibelenggu oleh hawa nafsunya, berarti hidupnya diliputi oleh nafsu saja, yang dipikir perut ke bawah saja. Jadi yang dipikir nyari enak saja. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tipsnya dari beliau. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Yang pertama, ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu
tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Jadi ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syaikh Jauzi mau bilang, jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah. Kalau kita berhenti di situ, nanti ada ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh ya enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu. Bukan berarti terus kalau begitu enggak makan Pak, enggak kawin, enggak begitu. Penuhi secukupnya, jangan berhenti di situ. Jadi ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi. Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidupku. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu, mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia. Sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil, aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah, kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana. Kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Wong kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya teman-temannya, bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temennya juga ikut malu. Jadi ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, wow, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang. Nah, ini membuat kita enggak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu.
Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu kalau yang ini ya. Nah, makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek ini. Nah, wong yo teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku. Yang tidak suka padaku, saya pameri apapun dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini. Nah ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua hal yang negatif ini mesti kurang bernilai. Nah ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan hawa. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yujane yo pingin. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana robbi. Tapi dia sadar, tidak boleh ini. Masih ingat peringatannya Tuhan, jadi sukses, tidak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar, terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya tidak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mbok video ke mungkin ya. Yo Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, tidak apa-apa, saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu, mau memaafkan. Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita tersadarkan oleh ini. Ini tantangan. Saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak gitu. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah ada yang sumbungnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah agama itu Allah itu bikin susah saja, yang enak-enak kok dilarang kan kalian sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh.
jiwamu hancur, kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentinganmu. Oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Jadi, kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik, sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset. Cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, ndak usah pakai akal, ndak usah mikir, sudah loh. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya adalah mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai. Akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Beliau juga ngasih tips, kalau berat hati kita, ada beberapa cara untuk meringankan hati. Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani, tidak terlalu depresi. Ini kayak tombok hati ya, tapi lebih banyak, tidak hanya 5. Yang pertama membaca Al-Quran. Maca Al-Quran sak maknane. Jadi sambil dipahami maknanya, artinya, biar pikiran kita tidak terlalu mikir ke dia. Yang kedua, zikir. Banyak-banyak mengingat Allah sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Banyak-banyak zikir. Pokoknya Allah saja yang kita bunyikan dalam diri kita. Setiap kali kegelisahan itu muncul, Allah kita hadirkan. Itu namanya zikir. Selanjutnya menjenguk orang sakit. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dengan penyakitnya, mungkin lebih meringankan kita. Alhamdulillah saya masih dianugerahi kesehatan meskipun seberat ini bebanku. Menjenguk orang sakit, kita bisa berbagi rasa juga meringankan beban kita. Kemudian mengiring jenazah juga begitu ya. Seperti orang sakit tadi kita sadar, ngapain aku sesedih ini, sesetres ini, berapa panjang umurku, semua orang pada akhirnya akan meninggal. Aku kok sibuk menghabiskan waktu hanya untuk sedih dan depresi. Saatnya sekarang siap-siap untuk yang pasti, yaitu kematian. Kemudian lanjutnya tadi berpikir tentang kematian, menyadari kematian. Kemudian sholat. Sholat yang sungguh-sungguh ya, sholat yang khusyuk, yang dengan hati, bukan sholat yang formalitas. Itu menenangkan. Cuma sholat ini bagi kita yang anggap sholat itu hanya beban, ya mungkin begitu sholat mau alah sudah adzan mesti gitu ya, sholatnya sulit itu jadi penenang hati.
Sholat yang sungguh-sungguh, yang lahir dan batin kita ikut sholat. Kepasrahan kita yang sejati itu kan manifestasinya antara lain dalam sholat. Terus menyedikitkan makan. Jadi yuk intinya banyak puasa. Biar sadar betapa kita itu memang makhluk yang lemah. Sehingga tidak pantas kok maksa-maksa keinginan kita. Tanpa pertolongannya Allah siapa kita. Dan yang terakhir, jangan banyak-banyak ketemu orang, karena kadang-kadang orang lain itu jadi sumber, mungkin dia komentar yang jelek, mungkin dia mempengaruhi kita dengan hal yang negatif dan lain sebagainya. Kadang malah nambah beban. Maka kita persedikit pertemuan dengan manusia, kita perbanyak kedekatan dengan Allah. Ini akan jadi peringan hati kita. Baik, itu tipsnya. Semoga setelah ini bagi yang sedang patah hati karena apapun, paling tidak ada jalannya. Tidak buntu, tidak sedih. Paling tidak kita tahu caranya mendekat pada Allah.